Halo guys, apa kabarnya kamu hari ini? Semoga kabar kamu selalu dalam kondisi yang baik ya. Wah, senang sekali nih kayaknya ya Kak Selvi akhirnya bertemu lagi dengan kalian semua ya dalam seri podcast sejarah. Wah, kalau udah ngomongin tentang sejarah pasti ngomongin tentang masa lalu. Waduh ya, nggak bisa move on nih dari masa lalu ya. Khususnya ngomongin tentang masa lalunya Indonesia nih, yang mana kita tahu banget ya guys, kalau Indonesia ini adalah negara yang dulunya itu dijajah oleh bangsa lain ya, yang mana kita tahu banget nih bahwa Indonesia selama hampir atau kurang lebih 3,5 abad dijajah oleh bangsa Eropa ya, khususnya bangsa Belanda nih yang datang ke Indonesia untuk menjajah negara kita tercinta ya, tapi pada akhirnya bisa merdeka juga. Nah, tetapi kalau ngomongin tentang penjajahan bangsa Eropa khususnya Belanda ke Indonesia, tentu tidak terlepas nih ya guys dari peristiwa-peristiwa sebelumnya alias efek domino dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, sehingga dari peristiwa tersebut melahirkan kejadian-kejadian yang berantai nih. Wah, ternyata nih ya guys, perlu kalian ketahui bahwa ada pengaruh perang salib terhadap terjadinya penjajahan di Indonesia ya. Artinya penjajahan Indonesia ini tidak semata-mata tiba-tiba Belanda datang aja nih, tapi sebelumnya itu dipicu karena ada terjadinya peristiwa perang salib. Wah, kok bisa ya perang salib itu bisa mempengaruhi terjadinya Belanda datang ke Indonesia kemudian melakukan kolonialisasi dan juga imperialisasi. Wah, penasaran banget kan nih sobat? Nah, kalau udah penasaran banget, tetap di sini bareng Kak Selvi ya, karena kita akan membahas bagaimana perang salib ini yang membuat penjajahan Belanda terhadap Indonesia terjadi. Tetap di sini bareng Kak Selvi di podcast Seri Sejarah. Hai sobat, balik lagi sama Kak Selvi ya. Nah, di podcast kali ini seperti biasa ya, Kak Selvi gak sendirian ya, biar gak kelihatan ngenes ya. Nah, kali ini Kak Selvi seperti biasa ada narasumber yang pastinya hebat banget nih ya. Hai Pak Ridwan, apa kabarnya? Baik, Wah. senang jumpa lagi. Iya betul, jumpa lagi di episode kedua ya Pak Ridwan ya, senang banget. Saya senang banget ketemu lagi sobat semua di pertemuan podcast berbicara mengenai efek domino ya Kak Selvi. Iya betul Pak Ridwan. Betul. Nah tadi Kak Selvi udah berkomunikasi dengan sobat semua yang ada di rumah ya, bahwa Indonesia seperti yang kita ketahui nih Pak Ridwan ya, Indonesia nih dijajah sama Belanda kurang lebih 350 tahun ya, 3,5 abad. Wah, nggak kebayang banget ya Pak Ridwan betapa lamanya kita dijajah oleh bangsa lain. Mungkin umur kita juga nggak bakal sampai ke situ ya Pak Ridwan ya. Nggak selama itu ya. Nah, ternyata nih ya, mungkin yang kita tahu bangsa Belanda ini datang ke Indonesia ini tujuannya adalah untuk mencari rempah-rempah ya Pak Ridwan ya. Salah satu tujuannya Kak Selvi. Iya betul. Nah, tetapi Selvi cukup tertarik nih ya Pak Ridwan. Sebetulnya emang apa sih keistimewaan rempah-rempah kok sampai bangsa Eropa gitu yang jauhnya luar biasa datang ke Indonesia, yang mana dulu kan belum ada pesawat ya Pak ya. Iya kan? Lama banget nih perjalanannya, tapi mereka betul-betul seniat itu nih Pak datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Sebetulnya keistimewaan rempah-rempah itu sendiri buat bangsa Eropa tuh seperti apa sih Pak? Boleh dijelasin? Pertanyaannya bagus banget nih Kak Selvi ya. Dan buat sobat semuanya pasti bisa membayangkan ya bagaimana bisa akhirnya rempah-rempah mengantarkan bangsa Eropa, bangsa Barat menuju wilayah Nusantara nih Kak. Betul. Nah, ini kalau berbicara mengenai hubungan rempah-rempah sendiri dengan terjadinya penjajahan di Indonesia dan didahului oleh yang namanya proses penjelajahan samudra, ini berarti boleh saya buka dengan keistimewaan rempah-rempah tadi ya Kak. Nah, keistimewaan rempah-rempah nih sobat dan juga Kak Selvi ini adalah di sekitar hal yang merupakan bagian yang seolah tidak bisa dipisahkan nih Kak dari kehidupan masyarakat atau mungkin budaya masyarakat Eropa nih sobat dan juga Selvi. Jadi itu adalah kebutuhan mereka Salah juga. satu bagian dari kebutuhan yang sudah menjadi budaya nih Kak. Nah, jadi, budaya dalam arti gimana nih Kak Selvi gitu ya. Nah, misalkan salah satu yang kita ingat, Eropa sebagai salah satu kawasan yang memiliki 4 musim nih Kak. Oh betul banget, musim, berbeda dengan Indonesia yang hanya 2 musim ya Pak ya. Dan ini akhirnya akan membawa dampak bagi pola
kehidupan mereka yang sedikit berbeda dengan kita nih Kak. Salah satunya nih Kak, misalkan juga sobat juga pada tahu ya, bahwa ada kebiasaan masyarakat Eropa nih sobat dan juga Kak Selfie, yaitu kebiasaan untuk mengawetkan makanan. Mengawetkan makanan buat kepentingan yang namanya persediaan makanan di musim dingin yang berkepanjangan. Jadi cadangan makanannya banyak ya Pak ya. Betul. Nah disitulah akhirnya kebutuhan bangsa Eropa untuk pengawetan makanan tadi Kak Selfie akan ketemu dengan kebutuhan komoditas rempah-rempah ini Kak Selfie. Jadi rempah-rempah menjadi bahan dasar bagi upaya masyarakat Eropa dalam melakukan budaya pengawetan bahan makanan mereka, khususnya buat keperluan musim dingin nih Kak Selfie. Jadi artinya rempah-rempah itu punya fungsi untuk mengawetkan makanan. Salah satu unsur yang seperti itu ya Pak ya. Benar sekali. Salah satu unsur yang penting untuk bahan bagi proses pengawetan makanan. Gitu, wah ini informasi juga nih buat Selfie ya. Ternyata rempah-rempah bisa untuk mengaweti makanan. Selebihnya ada lagi nih Kak Selfie. Jadi ada fungsi lainnya selain sebagai bahan pengawet makanan, selain bahan dasar garam ya Kak Selfie, juga ada kepentingan untuk sebagai ramuan obat-obatan gitu ya, dan bumbu masakan serta bahan dasar pewangi dan mungkin tekstur buat makanan dan minuman yang mereka sajikan dan mereka konsumsi nih Kak. Dan berarti nih Kak, kebiasaan dan budaya mereka mengkonsumsi yang namanya rempah-rempah akan berkaitan dengan sumbernya ya Kak ya. Sumbernya seperti yang Kak Selfie tahu nih dan juga sobat semua juga tahu, tentunya bukan berasal dari Eropa. Melainkan kalau kita kenal memang berasal dari wilayah timur ya Kak ya. Karena kan di Eropa nggak mungkin ya Pak bisa menanam rempah-rempah karena kondisi alamnya yang tidak memungkinkan. Nah akhirnya nih Kak Selfie dan juga sobat semua, bisa kita bayangkan bahwa bangsa Eropa memperoleh yang namanya komoditas rempah-rempah itu melalui yang namanya media perantara nih Kak. Distributor ya Pak ya? Distributor yang kebetulan ada pusatnya nih Kak. Yang mana melalui jalur perdagangan yang berbahan dasar komoditas rempah-rempah salah satunya itulah yang menjadi pintu yang akhirnya membuka bagi bangsa Eropa untuk memperoleh sumber bahan rempah-rempah tadi nih Kak Selfie. Nah melalui jalur pelayaran, maksud saya jalur perdagangan tadi yang memang salah satunya adalah ada jalur pelayaran dan juga jalur darat nih Kak. Jalur pelayaran dan darat tadi sebagai sumber distributor dari rempah-rempah itu, komoditas rempah-rempah. Nah, kurang lebih dari jalur perdagangan yang kita maksud ini akan bersinggungan dengan yang namanya konsep namanya jalur sutra nih. Jalur sutra, jalur sutra kayaknya udah familiar banget ya Pak ya dengan jalur sutra ini. Saya yakin nih, baik Kak Selfie maupun sobat semua juga udah nggak asing ya Kak dengan istilah jalur sutra, yang merupakan jalur perdagangan terpanjang di dunia nih Kak Selfie. Nah, sobat, jalur perdagangan jalur sutra ini yang merupakan jalur perdagangan terpanjang ini akan menghubungkan nih Kak Selfie dan juga sobat semua wilayah timur dunia dari mulai Asia Timur, kita berbicara timur mungkin di sekitar Cina ya Kak. Kemudian menghubungkan Asia Timur dengan Asia Tengah, baik juga Asia Selatan gitu ya. Kemudian Asia Barat hingga ke pintu perbatasan Asia dengan Eropa, yaitu di kawasan perairan Mediterania, di mana tepatnya kalau bisa kita jadikan sebagai pintu batas penghubung mereka adalah yang namanya Konstantinopel nih Kak. Konstantinopel. Sehingga akhirnya rempah-rempah menjadi sebuah komoditas yang memang nggak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat Eropa mengkonsumsi komoditas tersebut Kak. Pada akhirnya nih kan nanti akan berkaitan dengan kondisi kelangkaan rempah-rempah nih Kak. Kok bisa Pak? Nah dari kondisi yang tadi saya sebut mengalami kelangkaan rempah-rempah itulah berarti kita mulai membahas sebuah keadaan yang namanya kondisi akhir perang salib Kak. Jadi ini berlangsung berhubungan dengan perang salib. Jadi ternyata perang salib itu membuat kelangkaan dari rempah-rempah tadi. Betul, salah satu dari periode perang salib tepatnya di masa akhir ya Kak, akan menyebabkan salah satu dampaknya adalah tertutupnya pintu perdagangan bangsa Eropa untuk memperoleh komoditas rempah-rempah nih, Kak Selfie dan sobat semuanya, sehingga akan mendorong terjadinya perubahan-perubahan besar baik di Eropa khususnya dan dunia pada umumnya nih Kak. Tadi kita ternyata bisa
menciptakan sebuah kelangkaan ya, dari rempah-rempah itu dari yang kondisi perang salib ya maksudnya ya. Tapi penasaran banget nih ya Pak Ridwan ya, kan topik kita nih, tema kita tentang perang salib. Oke. Sebetulnya nih Pak Ridwan ya, Kak Sofi penasaran banget, apa sih sebetulnya perang salib itu? Mungkin yang Kak Sofi sendiri tahu gitu ya, perang salib itu mungkin sebagai orang awam gitu ya, perang antar umat agama gitu ya, umat agama Islam dan Katolik pada saat itu. Nah, tapi sebetulnya saya penasaran nih, sebetulnya apa sih perang salib itu? Pasti tidak sekedar hanya perang antar umat agama ya Pak ya, pasti itu lebih dari hal tersebut. Nah, sebetulnya gimana tuh Pak? Boleh diceritain historinya nih Pak? Sip, Kak Selvi. Jadi pertanyaannya keren banget nih. Sebenarnya perang salib itu apa sih gitu ya, buat Kak Selvi ini sama juga sobat semua. Jadi kalau berbicara mengenai perang salib, bisa kita bayangkan merupakan perang yang sangat dahsyat. Perang besar yang melibatkan dua kekuatan adidaya di zamannya. Zaman mana nih Kak? Gitu ya, zaman klasik nih sobat dan juga Kak Selvi. Melibatkan dua kekuatan adidaya pada masanya, masa klasik, yaitu kekuatan barat yang diwakili oleh Kekaisaran Bizantium Timur nih Kak. Bizantium Timur. Yang merupakan suatu cabang kekuasaan Imperium Romawi di wilayah timur nih Kak. Dan satunya lagi lah kekuatan adidaya dari Daulah Islam Kak. Yang mewakili kawasan timur yang merupakan kekuatan dari masyarakat yang menganut agama Islam Kak. Sehingga boleh dikatakan perang salib adalah perang di antara dua kekuatan adidaya di masa itu yang mewakili kepentingan barat dan timur, antara Bizantium mewakili barat dan juga Daulah Islam yang diwakili awalnya oleh yang namanya dinasti Seljuk mewakili kepentingan timur dan juga kelompok Islam. Dalam perkembangannya nih Kak, kalau kita bisa lihat aspek yang menyertainya nih, berarti selain didasari oleh aspek agama, tetapi juga oleh dasar kepentingan politik juga nih sobat dan juga Kak Selvi. Tidak jauh-jauh dengan kekuasaan dan politik ya Pak ya. Politik, plus juga ada hubungannya dengan masalah ekonomi nih Kak. Menarik sekali ya. Ternyata sekompleks itu nih, tidak hanya berhubungan dengan aspek agama aja ya Pak ya, tapi ada politik dan ekonominya juga. Gimana lagi tuh Pak? Boleh diceritain? Jadi dari kondisi terjadinya perang salib tadi nih Kak Selvi, seperti yang kita sudah tahu bersama ya buat sobat juga dan Kak Selvi, bahwa perang salib tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak atau pengaruh yang sangat besar bagi terjadinya perubahan dan peradaban umat manusia, baik di dunia secara umum, khususnya di Eropa. Karena nanti dari terjadinya perang salib yang terjadi selama hampir 2 abad lebih ini Kak Selvi, memicu terjadinya banyak sekali serangkaian atau rentetan peristiwa-peristiwa penting. Dari mulai nih, mungkin Kak Selvi pernah dengar ya, ada yang namanya abad pertengahan gitu ya, di mana ditandai oleh adanya kondisi masyarakat Eropa ngalamin perubahan drastis gitu ya. Kemudian juga dalam bidang sosial munculnya gejala feodalisme, ditambah dalam bidang-bidang ekonomi munculnya praktek perekonomian yang disebut misalkan salah satunya adalah merkantilisme. Jadi bisa kita simpulkan nih Kak Selvi dan juga sobat semua, perang salib yang tadi kita sempat singgung di awal adalah sebuah rangkaian peristiwa perang yang terjadi hampir selama 2 abad tadi yang membawa pengaruh besar bagi perkembangan peradaban umat manusia. Tapi sebelum kita masuk lagi nih ke topik selanjutnya nih Pak Ridwan, Sofi penasaran banget sebetulnya berapa lama sih perang salib itu berlangsung? Nah, tadi belum di spoilerin nih sama Pak Ridwan nih. Jadi penasaran. Baik Kak, jadi secara umum gitu ya, perang salib yang terjadi dimulai sejak 1097 dan kelak berakhir sekitar 1295 atau 1297, jadi bisa dikatakan hampir 200 tahun lebih ya Kak. Lama banget. Bahkan kalau nanti ditarik dengan kategori jatuhnya kota Konstantinopel nih Kak dan juga sobat semua, ini akan terhitung lebih dari 2 abad, malah mendekati hampir 4 abad gitu. Karena ditandai oleh peristiwa jatuhnya kota Konstantinopel, Kak Selvi dan juga sobat belajar semua, di tahun 1453. Yang kelak akan mendorong terjadinya sebuah
peristiwa penting dan gejala yang sifatnya sangat mendunia, yaitu abad eksplorasi, Kak. Oke, abad eksplorasi. Tapi tadi kan Pak Ridwan sempat ngomongin tentang perang salib ini bisa membawa perubahan yang besar bagi umat manusia. Sebetulnya perubahan seperti apa sih? Sebesar apa sih? Nah, apakah kita juga termasuk terdampak gitu dari pihak perubahan yang ngalamin dampaknya gitu ya, Kak betul, ya? Betul. Nah, gimana tuh Pak Ridwan? Oke, sip Kak Sabri. Jadi buat sobat semua juga nih, bahwa perang salib sendiri secara umum seperti tadi kita bilang memberikan pengaruh atau dampak yang sangat besar bagi perubahan dan peradaban umat manusia nih Kak Sabri dan juga sobat belajar semua ya. Diawali misalkan kalau kita bilang adanya perubahan dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial nih Kak Selvi, dari perang salib itu sendiri, khususnya sejak perang salibnya berakhir misalkan, ditandai oleh adanya perubahan jalur pelayaran dagang. Dan juga ada yang namanya gejala feodalisme yang terjadi di masyarakat Eropa. Nah, Kak Selvi, berkembangnya gejala disebutnya feodalisme. Ketika masyarakat Eropa yang kebetulan dari golongan bangsawan ini mulai memiliki dominasi terhadap menguasai aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa yang penting. Yang kedua, Kak Selvi, dampak dari bidang sosialnya juga adalah golongan agamawan diwakili pihak kelompok gereja mulai lebih dominan lagi dalam menetapkan dogma atau aturan yang sifatnya umum bagi seluruh kehidupan masyarakat Eropa. Kalau kita berbicara lagi misalkan dalam bidang ekonomi ya Kak Selvi, dampak dari perang salib sendiri misalkan akan menimbulkan atau mendorong terjadinya pelaksanaan sistem ekonomi yang namanya merkantilisme nih Kak. Merkantilisme berarti sistem ekonomi yang menjadikan emas sebagai tolak ukur kekayaan suatu negara nih Kak. Jadi siapa yang punya banyak emasnya, tandanya itu ada negara yang kaya gitu ya. Nah, makanya sejak saat itu orang masyarakat Eropa berlomba-lomba loh Kak untuk memperoleh kekayaan berupa emas, logam mulia dari mulai emas dan juga perak ya Kak, dengan cara misalkan melakukan perdagangan yang sangat menguntungkan tadi Kak. Salah satunya mungkin dalam hal ini adalah rempah-rempah nih Kak. Nah, tidak juga kita bisa lupakan dari terjadinya perang salib tadi akan memicu terjadinya perubahan besar di Eropa Kak, dari masa-masa suram ke arah abad pencerahan Kak. Dari mulai yang namanya Renaissance gitu. Mungkin sobat juga pastinya ingat ada Renaissance, ada Aufklärung, belum lagi ada perkembangan reformasi gereja hingga terjadinya revolusi industri nih Kak. Dan akhirnya kalau kita bisa mengingatnya juga Kak Selvi, dari segala bentuk perubahan tadi akan mendorong perubahan bagi masyarakat Eropa yang kelak akan memicu adanya ambisi dan keinginan bagi bangsa Eropa untuk mencari jalan, Kak. Mencari jalan kemana tuh, Pak Ridwan? Kemana nih? Yaitu ke wilayah di mana tempat sumber rempah-rempah berada nih. Yaitu pusat rempah-rempah nih Kak Sabi dan sobat semua gitu. Coba saya bisa tarik kesimpulan sedikit ya Pak ya. Jadi tadi karena adanya perang salib kemudian berakhir ya menyebabkan Konstantinopel ini runtuh. Jatuh ya Pak. Kemudian dari situlah jalur untuk perdagangan komoditas rempah-rempah ini sulit dicapai oleh bangsa Eropa. Sementara bangsa Eropa ini sangat membutuhkan ya Pak ya, sangat-sangat membutuhkan. Dari situlah akhirnya muncul cara atau pemikiran dari bangsa Eropa, wah gimana nih caranya buat cari sumbernya langsung aja deh, gak usah lewat distributor, begitu ya Pak Ridwan ya? Berawal jadi dari adanya peristiwa perang salib ini Kak Cabi ya, perang salib yang akan memicu salah satunya khususnya pada saat perang salib di periode akhir, menyebabkan akses memperoleh rempah-rempah terhalang ya Kak, dan menyebabkan akhirnya komoditas rempah-rempah nih sobat menjadi semakin langka, dan bisa kita katakan dampak dari perang salib yang tidak kalah penting adalah mendorong terjadinya abad penjelajahan samudra nih Kak Sabi dalam mencari yang namanya sumber rempah-rempah ini. Dan akhirnya bagaimana tuh Pak? Akhirnya apakah bangsa Eropa ini berhasil menemukan sumber rempah-rempahnya atau seperti apa nih? Sip Kak Selvi. Jadi kalau kita kaitkan gitu ya dengan adanya perubahan yang mendorong lahirnya abad eksplorasi atau era atau abad penjelajahan samudra nih juga buat sobat semuanya. Jadi kalau berbicara mengenai abad penjelajahan samudra adalah di mana era itu tepatnya di sekitar abad 15 nih Kak, yang ditandai oleh banyak dari negara Eropa berlomba-lomba untuk menuju mencapai daerah yang diyakini sebagai pusat rempah-rempah. Karena orang Eropa sedang mencari jalan alternatif pengganti
pintu masuknya perdagangan rempah-rempah yang sempat berhenti sejak Konstantinopel jatuh ke tangan Turki nih Kak Selvi. Nah, dorongan itulah yang akhirnya menyebabkan lahirnya rute penjelajahan samudra terbentuk nih Kak Selvi. Dari wilayah Eropa, banyak dari mereka nih masyarakatnya yang berlomba-lomba untuk mencapai ke wilayah timur nih Kak Selvi. Katakanlah dari wilayah Eropa sini berlomba-lomba untuk menuju kawasan timur dunia dari mulai Asia, Afrika gitu ya. Tetapi pada waktu itu yang sangat jadi karakteristik utamanya adalah adanya persaingan antara dua negara Eropa yang sangat dominan nih Kak. Apa tuh? Yaitu tepatnya antara Spanyol dan juga Portugal. Nah, kalau saya berbicara mengenai Portugal nih Kak Selvi dan juga sobat semua ya, Portugal dikenal sebagai negara Eropa pertama nih Kak yang terkena dampak positif dari jatuhnya kota Konstantinopel. Karena seperti yang sobat dan juga Kak Selvi tahu ya, di Konstantinopel merupakan wilayah kekuasaan Bizantium Timur Kak, di mana disitulah banyak yang namanya ahli-ahli ilmu pengetahuan yang pasca jatuhnya Konstantinopel yang melarikan diri ke Eropa nih Kak. Nah, para ahli di bidangnya dalam bidang pengetahuan dan sains tadi setibanya di Eropa dan kebanyakan menetap di wilayah Portugal Kak, dan dampaknya akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara Portugal khususnya dalam bidang navigasi ke lautan. Sehingga melahirkan Portugal sebagai negara Eropa yang merintis teknologi pelayaran samudra yang luas tadi Kak, dengan ditemukannya kompas misalkan salah satunya ya, sehingga bisa kita bayangkan di sini abad penjelajahan samudra tadi Kak akan mendorong adanya perlombaan untuk mencapai wilayah timur, dan di waktu itu Portugal bersaing dengan Spanyol nih Kak. Dan seperti Kak Selvi dan sobat tahu ya, persaingan tadi akan membawa munculnya perjanjian yang namanya Versailles. Perjanjian pada waktu itu tepatnya adalah perjanjian yang membagi dua antara kekuatan Spanyol dan Portugal untuk mencapai wilayah timur ya Kak. Dari hal yang pertama misalkan Spanyol melewati jalur barat, kemudian Portugal melalui jalur timur nih Kak. Jadi bagi rute ya? Membagi rute kekuasaan menjadi dua wilayah tadi. Gitu, kurang lebih dari terjadinya abad penjelajahan samudra inilah Kak Selvi yang akan mendorong tibanya bangsa Barat dan bangsa Eropa ke wilayah timur dunia nih Kak. Gitu, salah satunya ke Indonesia ya Kak? Iya, berarti itu cikal bakal negara Spanyol atau Portugal tadi itu datang juga ke Indonesia ya Pak? Bener Sempat Kak, datang kan sempat berkunjung dan tiba di wilayah dekat kita nih Kak, yaitu dekat Malaka Kak. Nah, ngomongin tentang penjelajahan tadi ya Pak, apakah termasuk nih Pak bangsa Eropa juga datang ke Indonesia melalui jalur tadi, melalui eksplorasi samudra tadi? Nah, gimana tuh Pak? Jadi kedatangan bangsa Eropa tadi Kak Selvi dan juga sobat semua ya, tentunya bisa kita lihat kenyataannya menggunakan jalur pelayaran yang ditemukan melalui proses rute penjelajahan bangsa Barat tadi, yang akhirnya mengantarkan mereka ke wilayah salah satunya di Indonesia nih, dan itu disebabkan karena adanya pengetahuan dan keyakinan bahwa rempah-rempah berpusat di sebuah wilayah yang disebut dengan istilahnya The Spice Island Kak. The Spice Island. Atau yang namanya Pulau Rempah-Rempah ini Kak. Jadi kita dikenalnya sebagai pulau rempah-rempah. Wilayah di mana terdapat yang namanya Kepulauan Rempah-Rempah nih Kak, sebagai tempat yang kaya akan sumber rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di Eropa nih Kak. Gitu sobat. Nah, apakah itu di Indonesia secara keseluruhan atau hanya terletak di bagian-bagian tertentu di Indonesia? Sip Kak Selvi. Jadi kalau berbicara mengenai The Spice Island atau Pulau Rempah-Rempah ini Kak Selvi, mengacu kepada Kepulauan Maluku nih Kak. Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku. Jadi, sobat belajar, ternyata Kepulauan Maluku ini dijuluki sebagai The Spice Island ya. Pulau rempah-rempah ya Kak. Rempah-rempah dan nih. memang ternyata sudah sangat terkenal ya Kak ya di masyarakat dunia sendiri. Berarti bisa dikatakan juga apakah bangsa Barat ini pertama kali datang langsung ke Pulau Maluku atau seperti apa Pak? Jadi pada akhirnya kedatangan bangsa Barat yang diwakili oleh bangsa Portugal Kak, sempat mendatangi kawasan yang namanya Malaka nih Kak. Semenanjung Malaka, disitulah mereka melakukan yang namanya kontak pertama kali dengan masyarakat Nusantara, buat sobat juga. Tetapi seperti yang kita tahu bersama nih Kak Selvi dan sobat, bahwa kondisi yang namanya kontak dagang tadi tidak berlangsung secara harmonis, akhirnya menyebabkan
perlawanan muncul dari beberapa kerajaan Islam di Indonesia nih Kak. Oh, Nah, jadi ditolak oleh kerajaan Islam di Indonesia. Betul, karena tadi. motif kedatangan Portugis ternyata bukan hanya mencari rempah-rempah Kak, tapi adalah motif untuk mencari sekutu yang digunakan untuk menghadapi Turki tadi Kak, yang sempat merebut kota Konstantinopel. Jadi pengen nyari temen ya Pak ya? Nyari sekutu untuk motifnya balas dendam nih Kak Selvi dan juga sobat belajar semua. Nah itulah yang akan mendorong nanti Portugal dari Malaka akan tiba ke wilayah Maluku Kak, dan mendapatkan wilayah namanya The Spice Island tadi Kak. Dan seperti yang Kak Selvi juga tahu ya sobat semua, nanti kedatangan Portugis juga akan diikuti oleh bangsa Eropa yang lainnya nih Kak. Bangsa Spanyol, bangsa Belanda khususnya juga ya, yang akan mendatangi Kepulauan Nusantara dan kelak akan menjalankan praktek kolonialisme. Jadi diawali oleh bangsa Portugis dulu, kemudian Spanyol, kemudian akhirnya Belanda. Oleh bangsa Belanda dan lain-lain sebagainya. Berarti sebetulnya bangsa Belanda juga ya, Pak Ridwan dan juga sobat belajar juga punya motif yang sama, mencari rempah-rempah juga. Salah satunya faktor kedatangan Belanda memang adalah faktor rempah-rempah. Tapi yang membedakannya nih Kak Selvi dengan bangsa Eropa yang lain nih buat sobat semua adalah ketika kondisinya Belanda bukan termasuk negara Eropa yang menjadi perintis dari kedatangan penjelajahan samudra tadi, melainkan sebagai negara yang kelak akan mengikuti jejak Portugis dan Spanyol tadi Kak. Kelak Belanda baru datang Kak ke Nusantara ketika mereka kondisinya benar-benar terdesak oleh keadaan di Eropa secara umum dan di negerinya secara khusus Kak. Terdesak karena ada kondisi di Eropa sedang terjadi adanya perang 80 tahun Kak antara Belanda dengan Spanyol yang akhirnya berujung pada tindakan blokade Spanyol terhadap perdagangan Belanda di Portugal yang akan membawa dampak krisis ekonomi bagi negara Belanda Kak. Jadi ternyata negara Belanda nih sobat ya mengalami krisis karena adanya konflik ya Kak. Konflik selama 80 tahun itu. Dengan bangsa Spanyol. Dan disitulah momen ketika akhirnya Belanda terpaksa harus ke Indonesia mengikuti jejak keberhasilan Portugis yang lebih awal 100 tahun kurang lebih. Dan akhirnya mendorong Belanda datang ke Nusantara nih Kak. Untuk langsung mencari sumber rempah-rempah tadi. Betul sekali. Akhirnya pada perkembangan selanjutnya seperti yang Kak Selvi juga sudah tahu dan juga sobat belajar juga sudah mendengarnya ya, bahwa kedatangan Belanda kelak akan menemukan sebuah wilayah penghasil rempah-rempah tetapi berada di wilayah Banten Kak. Di Banten ya. Yang merupakan penghasil lada. Nah, di masa-masa itu belum selesai Belanda akhirnya menetapkan sebagai upaya target kedatangan mereka, Belanda akan melanjutkannya ke wilayah Maluku juga nih Kak, sebagai target utama. Datang lagi ke Maluku ya, karena itu kan sumbernya tadi, The Spice Island. Betul Kak. Sehingga pada akhirnya juga terjadi yang namanya perkembangan kebijakan yang Belanda miliki dari mulai diawali oleh hubungan perdagangan untuk memperoleh rempah menjadi motif untuk menguasai dan menjadikan wilayah penghasil tadi sebagai daerah koloninya Kak. Daerah kekuasaan, dan disitulah mulai muncul gejala kolonialisme Kak. Dan juga kelak akan berkembang menjadi imperialisme Kak Selvi. Jadi pada awalnya nih ya Pak Ridwan dan juga sobat, sambil Kak Selvi review sedikit ya tadi ya dari awal kenapa Belanda bisa masuk ke Indonesia, ternyata selain tadi jatuhnya kota Konstantinopel itu ke tangan siapa tadi? Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani ya, kemudian sehingga Belanda ini nggak bisa dapetin lagi komoditas rempah di sana. Nah, kemudian terjadi juga yang namanya konflik selama 80 tahun tadi. Belanda dengan Spanyol sehingga menyeruak nih, makin memaksa Belanda ya. Karena kelangkaan tadi rempah-rempah juga ya Pak ya. Untuk diperdagangkan oleh pihak Belanda. Nah akhirnya ngikutin jejaknya tetangga sebelah nih yang mana Spanyol dan juga Portugis. Wah, ngelihat tetangga udah sukses duluan gitu ya, mencari rempah-rempah di sumbernya langsung. Akhirnya pihak Belanda, bangsa Belanda pun mengikuti ya Pak Ridwan ya, datang langsung ke Banten dulu tadi ya Pak. Banten diawali dan kemudian menyusul datang ke kepulauan yang namanya rempah-rempah tadi. Maluku tadi ya, tapi ternyata terlalu betah kayaknya ya di Indonesia gitu ya, nggak cukup buat ngambil rempah-rempahnya aja, tetapi malah melakukan yang namanya kolonialisme dan juga imperialisme. Ditandai ketika mereka mulai menanamkan pengaruh ya Kak di berbagai bidang kehidupan ya sobat semua.
Disitulah momen kolonialisme dan imperialisme akhirnya terjadi ya Kak. Jadi ditandai dulu dengan adanya pengaruh yang mereka tanamkan dulu nih. Kalau belum ada pengaruh berarti belum bisa dikatakan sebagai kolonialisme. Imperialisme. Imperialisme. Baru sebatas yang namanya kolonialisme. Jadi ternyata seperti itu ya Pak Ridwan kronologinya luar biasa. Jadi nggak tiba-tiba aja nih ya Sobat Belajar Belanda nih datang ke Indonesia, tetapi ada faktor-faktor pendorong yang mendesak Belanda mau tidak mau nih harus mencari rempah-rempah ke sumbernya. Di mana sumbernya? Ya di Indonesia, di Maluku ya Pak ya. Salah satu di Maluku. Dan akhirnya Indonesia dijajah selama 3,5 abad. Wow, ternyata. Walaupun catatan sedikit buat kita, yang dijajah 3,5 abad tersebut ternyata memang bukan seluruh Indonesia Kak. Kan hanya wilayah-wilayah tertentu ya Kak. Jadi bukan seluruhnya ya. Nah itu dia ya Sobat Belajar ya, ternyata sangat-sangat peristiwa perang salib tadi bisa berentet kemana-mana ya, sampai akhirnya Indonesia dijajah. Setidaknya gitu memiliki kaitan ya Kak ya. Iya, sangat-sangat berkaitan, berkorelasi gitu ya. Nah itu dia ya Sobat Belajar, semoga obrolan kita kali ini ya Pak Ridwan ya membawa pengetahuan baru bagi Sobat Belajar ya, khususnya buat Selfie juga nih Pak Ridwan. Luar biasa ya, menambah wawasan baru. Nah buat Sobat Belajar, jangan pernah bosan untuk belajar ya, apalagi nontonin kita di podcast seri sejarah. Sampai jumpa di next episode, bye. Hai Sobat.